tahu hadirin sekalian, pejabat upacara sebagai berikut. Bertindak sebagai komandan upacara AKP Hani J.O. Salamena SH, perwira lulusan Sutupa tahun 2014 yang kesehariannya menjabat sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Wondama. Bertindak sebagai perwira upacara. Hadirin sekalian, peserta upacara berbanjar dengan gagahnya dari Kesatuan TNI, Polri, Satpol PP, dan OPD, serta pelajar di wilayah Kabupaten Teluk Wondama. Marilah kita ikuti bersama jalannya upacara ini dengan hikmat. Bupati Kabupaten Teluk Wondama selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Kepada instruktur upacara, hormat senjata. Jalan!
akan bergeser ya selesai yang
kepada Sang Merah Putih. Hormat, senjata! Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kami hormati para kepala kampung Kabupaten Teluk Benama, yang kami hormati dari Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga hari ini kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 2 tahun terakhir ini merupakan terbang sekaligus perjuangan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Teluk Benama, dalam usaha untuk membebaskan diri dari pandemi COVID-19. Dan saat inilah saat di mana kondisi pandemi mulai melandai. Saatnya kita mulai berjuang kembali, membenahi, memulihkan, membangkitkan, dan menguatkan semua lini kehidupan agar siap menghadapi tantangan global dan menjadikan Kabupaten Teluk Benama lebih maju. Hadirin dan masyarakat sekalian yang kami hormati, dengan tema besar peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menjadi spirit kita bersama untuk melangkah bersama, menjalin ikatan kerjasama yang kuat, bersatu padu, mengaktualisasikan dalam sebuah karya, kreativitas, dan inovasi untuk dapat dan siap berpartisipasi di era global. Sebagai refleksi pada usia 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua kepemimpinan kami bersama Wakil Bupati dalam memimpin Kabupaten Teluk Benama. Selama ini mungkin banyak sekali masukan maupun kritik yang ditujukan kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semua kritikan dan masukan selalu kami apresiasikan dan selalu kami yakini sebagai bentuk perhatian dan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Teluk Benama.
Untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama dalam momentum ini. Marilah kita terus bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Teluk Ondama ke arah yang lebih baik. Kita adalah bangsa yang besar dan Kabupaten Teluk Ondama sebagai tanah peradaban orang Papua dikaruniai segala kekayaan, keberagaman, dan modal sosial yang kuat. Potensi ini harus kita jaga dengan sepenuh hati. Kita kelola dengan nurani, pikiran dan tindakan, serta etika suci demi berkibarnya panji-panji Ibu Pertiwi. Sesuai dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mari kita berdayakan segala potensi yang ada untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Mari kita berdayakan ekonomi kreatif dan UMKM dengan inovasi dan kreativitas. Bapak Ibu, seluruh warga masyarakat serta peserta upacara yang saya hormati. Hari ini dalam peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, saya berharap pula agar generasi muda Teluk Ondama harus senantiasa ikut mendukung seluruh program pembangunan sekaligus berperan aktif dengan menjadikan generasi yang tiada henti menuntut ilmu dan belajar dengan tekun. Karena adik-adik adalah generasi muda yang menentukan perjalanan negara ke masa depan sebagai penggerak negara, pemberi inspirasi, sekaligus pemandu ide untuk melakukan perubahan. Di tangan generasi muda, perubahan ini akan membuat negara maju. Terlebih di era globalisasi, generasi muda sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional dan keberlanjutan. Masyarakat yang beraman, adil, demokratis, dan sejahtera. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak terkait yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Semoga di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, kita benar-benar menjadi sebuah negara yang unggul dan bergerak menuju Indonesia maju dan dapat mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat di Kabupaten Teluk Ondama. Akhir kata, selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jayalah Indonesia, jayalah Kabupaten Teluk Ondama. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom. Sekian. Ulang tahun kami ucapkan selamat bertumbuh, kita akan doakan selamat sejahtera. Negara tidak pernah tangan lihat pantau aja. Itu pengalaman kan? Nanti sama-sama. Sedikit Bapak. Dan terima kasih waktu kami kembalikan kepada panitia bersama. So, baterai sama putus kah? Tinggal 2. Ada
dapat rencana enggak? Ada di atas. Di atas. Dia pakai kali enggak? ABC. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada tamu undangan yang menggunakan pakaian adat untuk segera merapat ke panggung utama untuk mengambil sesi foto bersama. Ya, baik, izin Bapak ya. Pertanyaannya, ini kan tema kita, Pak, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, di Wondama tentu ada prioritas yang Bapak berdua sudah pikirkan untuk bagian mana yang kita harus pulihkan lebih cepat dan kita juga bangkitkan supaya kita Wondama bisa lari lebih cepat dan bisa bangkit lebih kuat lagi. Silakan Bapak. Ya baik, terkait dengan tema nasional ya dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tentunya ini merupakan satu tema yang berisi himbauan, tapi juga motivasi kepada seluruh bangsa Indonesia, tapi secara khusus untuk jajaran Pemda Kabupaten Toba Wondama untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan di daerah, terutama contoh seperti pandemi COVID yang kita bersyukur pada tahun ini telah kita lakukan berbagai langkah sehingga kasus atau kejadian terkait COVID-19 telah kita katakan kita boleh atasi. Ini hal-hal yang dapat kita katakan kita memberikan. Tapi terkait dengan ekonomi, kondisi ekonomi daerah dan lain-lain, tentunya itu juga menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Karena kita tahu bersama bahwa dalam membangun daerah bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi semua elemen masyarakat, semua elemen bangsa ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Terkait dengan ekonomi, maka itu juga menjadi tugas kita semua, baik pemerintah daerah, masyarakat, untuk sama-sama bagaimana berupaya untuk membangun kembali atau memulihkan ekonomi daerah yang saat ini dalam kondisi kita boleh katakan setelah pandemi COVID sangat terganggu sekali, sehingga perlu kita lakukan langkah-langkah. Dan langkah-langkah yang telah dilakukan seperti melalui kegiatan pertanian dan perikanan yang juga coba kita lakukan secara langsung melalui kegiatan dari dinas sosial, tapi juga dinas perindak ya, dalam bentuk bantuan-bantuan dan lain-lain. Semua itu kita lakukan dalam rangka bagaimana menata kembali ekonomi daerah kita yang terganggu pada saat pandemi COVID-19. Tetapi pada saat yang sama dalam tahun ini juga secara bertahap ke tahun depan, Pemda berupaya semampu mungkin untuk bagaimana menyediakan sarana prasarana infrastruktur pendukung dalam rangka bagaimana mendukung pembangunan kembali ekonomi daerah. Itu yang terkait ekonomi. Tapi dari sisi ini infrastruktur ya, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi baik dengan secara internal di daerah, tetapi juga dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, tetapi juga sampai ke pemerintah pusat. Itu memberikan dukungan-dukungan terhadap berbagai infrastruktur pendukung yang kita harapkan kalau itu terjadi, maka tentunya ada dampak pada berbagai sektor, baik sektor transportasi, ekonomi dan lain-lain. Itu yang ya, kita lakukan, dan mudah-mudahan tahun depan ada sejumlah program yang telah dilakukan, diusulkan tahun ini yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan itu bisa terrealisir sehingga tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini. Seperti begitu kira-kira. Sekian. Mungkin ada tambahan dari Pak Wakil Bupati. Berangkat dari tema nasional kita, maka di Kabupaten Toba kita harus pulihkan bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
tiga sektor ini harus kita pulihkan sehingga kita harus bangkit dari kemiskinan dan juga bangkit dari segala keterbelakangan kita. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus akan memprogramkan program dalam rangka pemulihan ekonomi, yaitu di bidang pertanian dan perikanan. Dengan demikian kita berharap pada tahun-tahun yang akan datang kita akan bangkit dari semua keterpurukan kita di Kabupaten Cirebon. Demikian. Pak Bupati, terakhir Pak Bupati, soal kesehatan tadi kan ke rumah sakit kita sekarang sudah naik ke tipe C. Bapak mungkin bisa sampaikan sedikit, mungkin ada jaminan perubahan apa yang akan dirasakan masyarakat dan kenaikan tipe itu, Pak? Iya, yang pertama memang status rumah sakit itu menjadi sesuatu hal yang boleh kita katakan menjadi dasar bagaimana kualitas pelayanan dari pelayanan kesehatan dari rumah sakit tersebut, ya. Tetapi tidak bisa kita katakan hanya berpindah dari tipe B, tipe D ke tipe C, tetapi tidak kita dukung dengan fasilitas, sarana prasarana, tetapi juga sampai ke sumber daya manusia, terus secara khusus tenaga medis, ya, para medis dan medis, ya, tenaga dokter dan lain-lain. Dan oleh karena itu kita bersyukur karena sudah cukup lama kita ada di tipe D dan tipe rumah sakit itu kan membatasi pelayanan-pelayanan diberikan. Nah, dengan kita meningkat dari tipe D ke tipe C dan itu menjadi komitmen Bupati dan Wakil Bupati pada pemerintahan ini bahwa kami bertekad untuk meningkatkan status rumah sakit itu menjadi tipe C. Kenapa harus kita tingkatkan? Supaya kualitas pelayanan semakin meningkat, ya, semakin meningkat, ya. Kita tahu bersama bahwa seperti apa kondisi masyarakat kita. Kita boleh katakan bahwa masyarakat kita ada dalam kondisi yang cukup sulit, sehingga pelayanan kesehatan ini apabila dilakukan pelayanan keluar itu cukup berat, ya. Walaupun pemerintah daerah sedang melaksanakan kerjasama dengan BPJS, ya, BPJS untuk mendukung dalam hal pemberian pelayanan kesehatan kepada mereka. Tetapi ada faktor-faktor lain yang dirasakan oleh masing-masing keluarga kalau satu keluarganya harus dirujuk keluar, ya, di luar daripada biaya pengobatan dan lain-lain yang bisa diklaim oleh BPJS. Ada biaya lain yang tentunya menjadi berat bagi keluarga. Dan oleh karena itu kita berharap dengan peningkatan status rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C, kualitas pelayanan kita itu bisa lebih baik. Kita harapkan nanti ke depan mungkin kita harus mengelola keuangan daerah kita menjadi lebih baik, sehingga contoh di rumah sakit kalau peralatan, satu jenis peralatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang penting tidak ada, mudah-mudahan kita bisa adakan di sini, sehingga pada saat terjadi kasus tertentu tidak perlu dirujuk keluar, tetapi dilakukan di sini. Jadi beriringan, di saat yang sama fasilitas-fasilitas pendukung untuk pelayanan itu kita tingkatkan, tetapi sumber daya manusianya tentunya harus kita dukung. Ya, karena contoh rumah sakit TPC mungkin akan membutuhkan tenaga spesialis seperti apa, untuk spesialis bidang apa itu sangat dibutuhkan. Dan untuk tahun ini ada beberapa tenaga dokter yang sudah kita kirim untuk mengambil spesialis di masing-masing bidang yang mereka tekuni. Dengan perjanjian mereka tidak boleh keluar dari Wondaman. Dan bersama Pak Wakil Bupati kami sudah minta kepada setiap dokter yang dibiayai oleh pemerintah daerah untuk mengambil spesialis itu menandatangani surat pernyataan bahwa apabila tidak kembali ke sini, maka mereka harus kembalikan uang daerah yang digunakan untuk menyekolahkan mereka. Ini dalam rangka bagaimana supaya mereka tetap kembali. Sumber daya kesehatan kita butuh untuk tipe rumah sakit kita yang naik kelas dari tipe C. Jadi ada dua hal itu. Jadi selain sarana prasarana, tapi sumber daya manusia perlu kita tingkatkan. Seperti demikian.
Oke. Terima kasih Bapak. Ya.